Halo teman-teman, nih sekarang saya sedang melacak jejak jalur transportasi era kolonial Belanda ya di Purbalingga. Itu belakang sana itu dulu ini adalah bekas jalur kereta api nih, jalur kereta api penumpang yang dari Purwokerto ya. Di ujung sana itu ada stasiun Banjarsari, sekarang masih ada. Nah ini bangunan ini dulunya adalah halte ya, halte orang dulu namanya halte halte kereta api Muntang ya. Ini di Kecamatan Karangtengah Purbalingga. Ini bekas jalur relnya ya, tapi bekas relnya udah nggak ada ya. Jadi jalur kereta api ini menghubungkan dari Purwokerto terus ke Purbalingga sini, terus nanti ke Banjarnegara hingga ke Wonosobo. Nih, jadi jalur kereta api ini dan halte ini dibangun pada tahun 1879 dan stop beroperasi pada tahun 1978. Jadi hampir 100 tahun lah ya beroperasi. Jadi stop beroperasi pada tahun 1978 itu karena kalah dengan transportasi darat ya seperti bis dan truk ya. Jadi jalur kereta api penumpang ini dulunya itu untuk mobilitas itu ya, mobilitas mengangkut produk hasil-hasil perkebunan ya, untuk diangkut ke pelabuhan Cilacap ya, dari Wonosobo, Banjarnegara, Purbalingga, terus Purwokerto, terus belok ke Maus, terus ke pelabuhan Cilacap, baru dikirim ke Eropa dan Belanda. Jadi tadinya jalur transportasi kereta api ini adalah untuk itu ya, untuk mengangkut hasil-hasil perkebunan ya, dan juga untuk mobilitas orang-orang Belanda dan Eropa. Itu awalnya ya. Tapi bekas jalur kereta apinya udah nggak ada ya. Ini cuma tinggal ini aja sisa haltenya. Jadi ini halte ya, bukan stasiun, karena kalau stasiun itu kan ada kalau yang stasiun sana, stasiun Banjarsari itu stasiun tipe 3. Jadi stasiun itu ada 3 tipe. Pertama tipe 1, tipe 2 dan tipe 3 paling kecil. Jadi atau tipe A atau B atau C lah ya, sama aja ya, 1 2 3 ABC. Kalau tipe C itu paling kecil, atau tipe 3 itu yang di Banjarsari sana, terus yang di Kelampok sana ya. Kalau ini halte itu di bawah bukan stasiun lagi namanya halte, tapi tempat untuk pemberhentian ya, pemberhentian menaikkan dan menaikkan dan menurunkan penumpang gitulah ya. Jadi orang-orang dari daerah sini yang mau ke Purwokerto atau ke Banjarnegara, Wonosobo atau ke Cilacap, naik kereta apinya di sini. Ini bekas jalurnya di sini nih, di depan sini. Berarti ini bagian depan sini ya. Tuh jalurnya ke sana tuh. Tuh sana itu yang arah ke Sokaraja itu ya. Tapi relnya udah nggak ada ya. Ini bangunannya ini ya, nih tuh. Cuma tinggal ini aja bangunannya nih. Ini kalau sekarang digunakan oleh petani ini ya, buat istirahat nih. Ini besi-besinya masih itu tuh. Itu besi berapa itu? Tebel itu. Itu kayaknya besi 12 deh kalau sekarang tuh. Nih. Bangunannya ya bener. Terus nanti di depan sana itu ya, di depan itu Sungai Kelawing. Nanti di sana ada jembatannya panjang. Nanti kita ke sana, kita lacak ke sana ya. Nih untuk sekarang kita lacak ininya aja nih. Jadi usia ini nih, usia bangunan ini, halte ini berarti sekitar 100 tahun ya, karena dibangun tahun 1879 dan stop beroperasi tahun 1978. Jadi dibalik aja angkanya ya, jadi hampir 100 tahun ya. Kalau sekarang ditambah dengan sekarang 78 hingga berarti udah berapa tahun tuh, 30, 40, 50. Berarti ini bangunan ini usianya udah hampir 150 tahun lebih ya. Ini cuma yang dipertahankan cuma ini aja, rangka ini aja ya, tapi bisa buat berteduh. Cuma yang bagian ini kalau dilihat dari bangunannya sih, ini dulu atasnya bisa buat apa, mungkin di atasnya ada bangunannya, mungkin ada tangganya ya, tapi udah nggak ada ya, ada tangga buat naik, atau mungkin ada bangunan lain lagi ya, mungkin di sebelah sini atau apa yang udah dihancurkan ya. Jadi cuma tinggal ini aja sisa-sisanya ya. Jadi ini adalah bagian dari apa, jadi jalur kereta api ini itu yang dari pelabuhan Cilacap ke Purwokerto,
Sokaraja, Purbalingga, Banjarnegara hingga Wonosobo itu sebenarnya adalah bagian dari program tanam paksa yang diberlakukan oleh Belanda ya, atau Kulturstelsel ya. Karena itu program tanam paksa itu kan dimulai pada tahun 1830-an ya. Nah, untuk mendukung itu ya, untuk mengangkut hasil produksinya ya, karena dulu kalau di Wonosobo itu terkenal dengan tembakau, terus kalau di Purbalingga terkenal dengan kopi, tebu ya. Itu hasil-hasil produknya diangkut dengan kereta, terus dibawa ke pelabuhan Cilacap, baru dikirim ke Eropa dan ke Belanda. Orang kita cuma bekerja sebagai kuli. Dan daerah sini nih dulunya ini bekas perkebunan tebu semua nih. Sekarang udah jadi sawah-sawah semua tuh. Tuh dulunya perkebunan tebu itu ya, bekas jalur kereta apinya apa ya, itu ada patok tuh ya di depan tuh. Tuh patok itu dan patok ini tuh ada patok lagi tuh, kelihatan tuh gak tuh, karena di tengah sawah ya. Tuh patok itu, jadi patok itu tuh patoknya tuh itu milik, jadi luas daerah itu milik PT Kereta Api nih, bukan milik warga ya. Kalau untuk kepemilikannya ini, jalur ini masih dikuasai oleh PT Kereta Api Indonesia. Tuh kita mau ke sana, itu sana sebenarnya ada jembatan kecil ya, tapi kita nanti ke sana itu, yang di sana itu yang di atas Sungai Kelawing itu ada jembatannya besar, ada sekitar mungkin panjangnya ada 100 meter ya, jembatan kereta apinya. Tapi sekarang nggak tahu deh, sekarang diaktifkan untuk pejalan kaki, sepeda motor itu bisa, cuma mungkin jarang digunakan lah ya, karena di sana nanti kita kesana paling sekitar 100-an meter dari sini jembatan kereta apinya. Jadi untuk relnya emang udah nggak ada. Kalau rel kereta api yang masih utuh yang ada di kota itu, yang misalkan dari Banjarnegara hingga ke Wonosobo, itu rel kereta apinya masih ada. Terus yang dari Sokaraja hingga Purwokerto itu masih ada. Kalau yang Purwokerto nyampe Maus nggak ada, karena jalur-jalur yang terutama yang jalur yang dilalui oleh jalan raya itu biasanya rel kereta apinya udah ada. Tapi kalau ini yang di tengah-tengah sawah ini mungkin udah dimanfaatkan oleh orang-orang ya, nggak tahu atau siapa yang dimanfaatkan, tapi intinya nggak ada aja, udah nggak ada. Tapi kalau yang di jalan raya yang dekat jalan aspal itu rata-rata ditimbun ya, kayak yang di Sokaraja nyampe Purwokerto itu, yang di depan SMA Paket itu memang ditimbun di bawah jalan aspal. Begitu juga yang dari Banjarnegara ini Kelampok hingga Wonosobo, karena saya tahu sih itu di bawah aspal jalan raya sekarang. Jadi jalur jalan raya yang sekarang itu hampir mayoritas itu mengikuti jalur kereta api yang lama, kereta api yang buatan Belanda. Jadi nanti kita mau ke sana ya, kita mau nyebrang, nanti kita mau lacak yang jembatannya. Ya, jadi dulu itu orang kolonial Belanda itu selain membangun jalur-jalur ini, jalur transportasi ini, juga membangun jalur jalan raya. Jadi jalan raya itu sebenarnya dibuat setelah kesini, setelah ada jalur kereta api, terus jalur jalan raya itu di sampingnya. Tapi setelah Indonesia merdeka, akhirnya kereta-kereta api yang di Belanda itu akhirnya udah nggak dipakai lagi, karena juga jalurnya pendek ya. Jadi kalau yang dari Maos hingga ke sana, ke mana, ke stasiun Wonosobo itu jaraknya kurang lebih 128 meter, 2 km. Kalau yang stasiun Wonosobo itu sekarang jadi terminal Wonosobo, itu dulu stasiun kereta api Belanda ya. Oke, terima kasih. Salam transportasi kuno. Oke, kita tetap mau melacak ya, kita lacak lagi di sana. Oke, terima kasih, salam berbagi.